Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan jikalau pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam program Hikmat Pagi. Pada saat ini masih dalam suasana Imlek, maka izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema tidak akan kubuang yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta N.L. Utomo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih setia dan berkat Tuhan atas kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati agar firman Tuhan yang kami dengar ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan boleh menuntun kehidupan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih setia dan lebih taat kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan, kiranya untuk jam ini dari awal hingga akhir, kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini bertema tidak akan kubuang yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-36 sampai dengan ke-37 yang demikian bunyinya. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku. Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya hari ini senantiasa penuh pengharapan, semangat, karena kita tahu Tuhan selalu beserta di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah mendengar nama Bruno Caporimo? Bruno Caporimo dan keluarganya ikut bermigrasi ke kota New York dari Italia setelah Perang Dunia yang kedua. Mereka menjalani hidup yang tidak mudah di kota besar seperti New York, Amerika Serikat. Ditambah lagi, Bruno kehilangan kedua orang tuanya karena meninggal dunia akibat sakit kanker dan depresi. Ia marah dan menyalahkan Tuhan. Sejak itu, Bruno menjalani hidup yang keras, mabuk-mabukan, terlibat perkelahian, berjudi, merampok, dan berkawan dengan mafia. Ia menyatakan, semakin banyak uang yang saya dapat, semakin banyak uang yang hilang. Saya ingin menjadi kaya. Jadi semakin banyak yang saya curi, semakin saya ingin mencuri. Semakin sering saya berjudi, semakin sulit berhenti. Semakin banyak wanita yang saya miliki, saya menginginkan lebih dan lebih lagi. Semakin sering mabuk, semakin saya ingin lebih lagi. Saya tidak pernah merasa puas. Itulah sisi kelam yang dijalani Bruno sebelum menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah Bruno mengalami pertobatan, ia berkata, sekarang saya memiliki Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah mengampuni dan menebus dosa saya. Bahkan mengubahkan saya menjadi pribadi yang baru. Ia telah membentuk karakter saya, menjadikan saya manusia yang sesuai dengan rencananya. Saya menjadi seorang pengikut Kristus, bukan hanya sekedar memiliki agama, melainkan memiliki gaya hidup seperti Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali bukan hanya Bruno Caporimo sendirian yang bisa mengalami kepahitan dan kekecewaan dalam hidup, marah serta meninggalkan Tuhan. Namun benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 37. Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas
bahwa ia melaksanakan kehendak Bapa yang menginginkan semua yang telah diberikan kepadanya tidak hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Betapa indah dan bahagianya kehidupan orang-orang Kristiani yang sungguh-sungguh menaruh percaya kepada Kristus. Mereka selalu ada dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pemandangan Tuhan. Mari buka hati, terima Kristus, dan bersedia dituntun olehnya. Tuhan tidak membuang, semua miliknya selalu disayang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman ini sangat meneguhkan dan menguatkan kami. Jujur seringkali ketika kami terbentur tembok, ketika kami menjalani jalan terjal, seolah tidak ada lagi pintu yang terbuka untuk kami seringkali kecewa, kami patah semangat, bahkan tidak jarang kami menyalahkan Tuhan. Namun puji Tuhan, hari ini kami dikuatkan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah membuang. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, bahkan Engkau terus menaruh kami supaya kami datang di dalam kehidupan yang berkenan kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami hari ini supaya kami tidak tersesat, namun kami bersemangat menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mesti percaya dan meyakini apapun perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah membuang kita. Ia selalu memeluk kita, menanti kita, bahkan terus menyertai hidup kita. Semua orang mencari bahagia dan kekekalan. Meski semuanya penuh dengan ketidakpastian. Betapa bahagianya orang-orang Kristen yang percaya. Mereka dijamin Kristus sampai pada kekekalan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.